Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hito sore hari ini di Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini seperti biasa ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat kita ada di Dialog Hikmah Ramadan di 30 Ramadan 1447 Hijriah bersama dengan Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Sudah hadir di studio Pro 4 pada sore hari ini Ustadz Setiawan, dan langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, tema kita pada hari ini ialah halal bihalal. Benar Ustadz? Ya, benar ya. Baik, nantinya teman-teman yang mendengarkan siaran ini boleh jikalau ingin bertanya bersama Ustadz dan juga melalui WhatsApp serta nomor telepon kita di 351656, WhatsApp 0897 7884 atau komen di YouTube kita Pro 4 Palembang. Ustadz, dipersilakan untuk materinya hari ini Ustadz. Iya, makasih Cik Mita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam, tahiyata ahlul jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala umurid dunya waddin. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin shaimat dimanapun berada, yang insyaallah kita galo-galo senantiasa Allah rahmati dan Allah muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena di hari ini, hari Jumat tanggal 30 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan 20 Maret 2026 Miladiah. Artinya apa? Hari ini adalah hari terakhir. Berdasarkan keputusan pemerintah kemarin, Ramadan tahun ini digenapkan menjadi 30, dan artinya hari ini adalah hari terakhir puasa. Dan saat ini adalah detik-detik, menit-menit dan jam-jam terakhir kita di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Karena bentar lagi kita akan berbuka dan akan masuk ke tanggal 1 Syawal. Maka jemaah ini muliakan Allah, artinya hari ini juga adalah hari terakhir kami untuk bulan ini dan tahun ini diamanatkan dan ditugaskan untuk menjadi narasumber pada Dialog Hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh RRI Pro 4 ini, dan insyaallah semoga kalau kita masih ada kesehatan dan kesempatan akan berjumpa di tahun-tahun berikutnya. Maka wajib untuk kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Sudah kita bersyukur kepada Allah, selanjutnya sama-sama marilah kita untuk mengirimkan salawat dan salam kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para umat dan seluruh wong-wong yang berada di jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Semoga dengan solawat kita itu tadi, kage di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema yang kami angkat sebagai ikhtitam atau penutup pertemuan kita di bulan dan tahun ini itu adalah temanya halal bihalal. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berlebaran, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, dua lebaran itu Aidain itu, maka salah satu yang sudah menjadi tradisi kita masyarakat Nusantara, karena ini channel RI Pro 4 ini adalah suara budaya, maka kita akan coba mengkaji dari perspektif budaya dan perspektif agama. Bagi kita masyarakat Nusantara, maka lebaran ini selain momentum kita untuk mensyukuri nikmat Allah dengan beribadah, entah itu sholat, entah itu mendengarkan khutbahnya, entah itu kita kalau Idul Adha melaksanakan haji dan lain sebagainya. Jadi artinya selain kita beribadah, ada satu macam ibadah yang di situ dibalut dengan tradisi. Ialah bermaaf-maafan, saling ucap-ucapkan, saling doa-doakan. Itu di hari raya Nabi SAW ngongkon kita untuk melakukan itu. Dan itu nilainya ibadat. Nilainya ibadat. Yang sifatnya ghairu mahdhah. Yang sifatnya bukan ibadat spiritual seremonial, tapi ibadatnya sosial kemasyarakatan. Nah, jadi jemaah ini dimuliakan Allah, agama itu sudah ngongkon tubuh untuk senantiasa menyambung silaturahim, untuk senantiasa bermaaf-maafan kalau ada salah maupun tidak ada salah, kalau disengaja maupun tidak disengaja, khususnya lagi di hari raya atau lebaran. Jadi agama mensyariatkan kepada kita untuk agar kita melakukan maaf-maafan, melakukan silaturahmi di hari raya Idul Fitri ini. Nah, itu syariat. Jadi artinya sesuatu yang disyariatkan itu, sesuatu yang nilainya ibadat tersebut itu bisa bernilai pahala. Sesuatu kebaikan itu kalau memang kita laksanakan. Nah, ketika tradisi itu masuk ke kita masyarakat Nusantara, tradisi itu kemudian syariat itu kemudian dibalut dengan tradisi atau adat istiadat. Ada telepon, Cek. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Uju, dipersilakan dengan pertanyaannya, Uju. Dengan Kliwon, Cik. Oh, Kliwon, mirip ya. Silakan Kliwon. Maklum lari tahir paso. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak nyimpang, tapi karena ini di periode ini pertemuan kita terakhir, ya mohon maaf kalau saya tanyakan yang jauh menyimpang dari tema Ustaz. Oh, tidak apa-apa, Cek Kliwon. Ini Ustaz, suatu ketika saya di desa lain, numpang sholat di sebuah kalau kan boleh dibilang musola gitu lah. Yeah. Sebenarnya oleh teman saya sudah diingatkan jangan di situ. Nanti ada hal yang tidak mengenakan. Apa itu ya? Ya pokoknya tidak mengenakan. Tapi saya coba nekat tetap numpang sholat di situ. Iya, ngotot lah ya. Setelah saya keluar, betul apa yang dikatakan teman. Ternyata musola itu dibal dadak. Iya. Terus saya masih tertegun apa saya ini najis ya saya gitu. Masuklah kucing yang kotor. Tapi kucing itu hanya diusir, tidak dibal, padahal kucing itu penuh lumpur. Artinya emosi saya saat itu mengatakan saya lebih najis dari kucing yang kotor itu. Yeah. Pertanyaan saya jujur selaku manusia saat itu saya sakit hati dan kata teman-teman memang kalau bukan kelompok dia seperti itu adanya. Sementara di sebuah ayat dikatakan bahwa janganlah sebagian kamu atau merendahkan
kelompok yang lain, boleh jadi kelompok yang kamu rendahkan itu lebih baik dari kamu. Dan kok nampaknya itu tadi bertentangan betul dengan ayat itu tadi ya. Seandainya mereka ngepel itu karena memang dianggap bukan golongannya dan dianggap najis. Mohon pencerahannya mohon maaf kalau tidak tepat di tema ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Kliwan atas pertanyaannya. Memang ada suatu kelompok atau golongan atau aliran atau ormas tertentu lah yang tidak usah kita sebut merek, yang kalau anak pribadi belum mengalami secara langsung, tapi ada beberapa rumah ibadah lah kita sebut, entah itu masjid entah itu mushola, yang berlokasi di Palembang di tempat kita saat ini, yang itu golongan mereka ini atau kawan kita, saudara kita, jemaah kita yang bergabung di situ itu punya sifat eksklusivitas yang sangat ekstrim, bahkan bisa bertentangan dengan syariat itu dewe. Jadi gini, mereka itu berkeyakinan, tapi ini masih belum terlalu ekstrim, ini ekstrimnya masih tingkat dasar, masih tingkat akar rumput lah. Jadi mereka itu berkeyakinan bahwasanya yang di luar golongan mereka, padahal kita ini sama, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalau syahadat kita sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia berkeyakinan yang di luar golongan mereka itu adalah golongan yang salah dan sesat, adalah golongan yang tidak benar. Sehingga dia punya doktrin lah, kami nyebutnya doktrin. Di situ didoktrinkan wong yang di luar golongan mereka itu karena dia salah dan sesat, maka dia menganggap ada semacam najis, entah itu sifatnya zahir, entah itu sifatnya batin. Dan benar apa yang Cek Kliwon tadi informasikan itu benar. Ana pernah dapat dari kawan informasi yang sama persis pecah yang Cek tadi ceritakan. Walaupun Ana pribadi belum mengalami, tapi kami sempat dikasih tahu beberapa titik-titik koordinat lokasi rumah ibadah tersebut yang ada di kota Palembang ini. Nah, menyikapi hal tersebut itu, maka kita tidak menjustifikasi wongnya sebagai wong yang salah atau wong yang sesat, tidak. Tapi dalam hal ini ya, yang dia wong bekas wong semayang dipelnya tadi bekas najis itu kucing mawa segala kotornya tidak dipelnya. Tentu secara syariat Islam yang umum dia keliru dan dia salah. Nah, jadi Pak Ustadz doktrinnya itu salah dalam hal ini, ya, dalam hal kasus ini. Doktrin yang semacam itu salah dan keliru. Dan hakikatnya bukanlah kita yang sesat misalkan, tapi doktrin mereka yang mereka gunakan itu. Dalam hal ini, tapi mungkin dalam hal yang lain mereka benar dan mereka tidak salah. Bisa jadi kan macam itu. Seperti itu kira-kira cara kita menilai seseorang. Jadi yang kita salahkan bukan wongnya, bukan pribadi personnya, tapi doktrin ataupun dogma agama yang dia terima itu salah dan keliru. Nah, ini yang akan bisa menjadi tugas kita untuk mengarahkan, meluruskan dan membenarkan yang keliru tersebut. Karena mereka juga saudara kita ini juga saudara mereka, sama seiman dan seagama, kita masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tugas kita harus meluruskan yang semacam itu. Nah, tidak bisa dengan tindakan atau perbuatan, maka dengan doa. Cukup kita mendoakan, tugas kita mendoakan semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, adapun bagi yang bisa dengan tindakan, maka bisa dilakukan dengan tindakan. Dalam hal ini mungkin yang bisa punya wewenangan dalam hal itu Majelis Ulama Indonesia, yang bisa memberikan fatwa dan bisa mengarahkan ke jalan yang lebih baik dan lebih benar. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, banyaknya golongan, banyaknya aliran, banyaknya madhab, banyaknya kelompok, banyaknya ormas di dalam Islam itu sebenarnya adalah rahmat. Makmano kita saling mengisi setiap kekurangan dan kelebihan kita dengan kelebihan kita masing-masing. Harusnya itu. Dan itu menjadi rahmat. Bhinneka Tunggal Ika itu rahmat. Artinya apa? Artinya kita bisa saling bahu-membahu, gotong royong, bantu-membantu dalam mensyiarkan, menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Misal contoh, kita ambil contoh NU dengan pesantrennya, dengan benteng Ahlussunnah wal Jamaahnya, Muhammadiyah dengan segala kegiatan sosial kemasyarakatan dan pendidikannya. Nah, begitu pun dengan ormas yang lain. DMI mungkin dengan manajemen masjidnya. Setiap MUI mungkin dengan cara pengawalan fatwa-fatwanya. Setiap kita itu
punya tupoksi dan wewenang masing-masing, punya lahan dakwah masing-masing yang kita garap, dan itu menjadi satu kesatuan saling mengisi. Kurang yang ini tambal yang ini, karena ini lebih tambal yang ini kurang ini. Kira-kira model itu. Harusnya semacam itu. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi dari situ. Sebagai informasi dia nganggap uang yang di luar dia itu adalah uang yang kafir. Nah, ada lagi yang menganggap uang yang kafir yang dia non muslim itu katanya apa namanya itu, dia harus memberangus wong-wong non muslim yang ada di sekitaran kita, yang apa di luar, yang non muslim itu. Nah, bagi kelompok ini tadi ada kelompok tertentu menganggap itu harus diberangus, harus dihabiskan, dan ini bahaya, bertentangan dengan undang-undang negara kita, dengan agama dewek pun bertentangan. Kalau non muslim itu tidak mengganggu, kita haram untuk mengganggu mereka. Ada juga yang bukan kelompok mereka walaupun muslim, dia menganggapnya itu adalah kafir, adalah non muslim, dan juga wajib diberangus. Nah, ini lebih bahaya lagi. Jadi banyak tingkat kebahayaan dari masing-masing aliran-aliran yang aneh-aneh tadi. Nah, maka kita nyikapi hal semacam itu, karena kita tidak bisa dengan tindakan, maka ya sudah, kita dengan doa belah. Kita minta, ya Allah, masjid itu jadi masjid yang berkah, masjid yang bagus, masjid yang benar, jalannya kembali ke sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lagi aneh-aneh, cukup dengan doa itu karena kita tidak punya tindakan untuk mengubahnya. Kecuali kalau kita punya tindakan, ya dengan tindakan. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah, kembali ke topik tema tadi. Syariatnya Allah ngongkon kita silaturahmi, nyambung tali persaudaraan yang mungkin sudah agak renggang, bahkan sudah putus. Nah, kita disuruh bermaaf-maafan, kita tentu ada salah. Manusia biasa, antar sama manusia ada khilaf, ada salah kata, salah sebut, salah perilaku, ya. Teko lirikan sekarang nih, kalau apa namanya itu tersinggung macam singgung. Lirikan mata padahal bukan perbuatan yang lain, bukan omongan. Nah, maka dari kesalahan-kesalahan entah kecil, entah besar, entah disengaja, entah tidak disengaja tadi, kita harus saling membuka pintu maaf. Saling memaaf-maafkan. Itu syariat. Nah, syariat itu masuk ke masyarakat muslim Nusantara yang memang menjunjung tinggi jiwa sosial dan gotong royong. Maka syariat itu dibalut dengan tradisi. Di Palembang ini ada tradisi namanya umpa-umpaan. Sepanjang pesisir Sungai Musi dan sungai-sungai kecil sekitarnya, itu ada tradisi namanya umpa-umpaan kalau lebaran. Datang ke satu rumah ke rumah lain dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. So itu makan-makan, itu keliling ke rumah lain lagi. Roadshow terus di suatu kampung itu. Nah, lalu ada juga kita kenal istilah sanjo-sanjo, artinya cuma sekedar mengunjungi dari satu rumah ke rumah yang lain. Ada istilah bertandang, cak mana cara kita menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan kerabat atau kawan atau keluarga yang kita kenal. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kami akan bercerita baik ini. Jadi cak mana syariat itu dibalut dengan agama. Di zaman kemerdekaan kita Republik Indonesia, kita merdeka ini dengan satu kata, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong. Satu kesatuan, banyak suku, banyak bangsa, banyak kerajaan, banyak kesultanan, banyak bahasa, banyak wilayah, banyak warna, alhamdulillah. Banyak warna di dalam heterogen masyarakat kita. Jadi bangsa-bangsa kita ini bersatu untuk meraih kemerdekaan. Dan alhamdulillah, dengan pekik Allahu Akbar dan pekik merdeka, persatuan ini tadi tanpa memandang ras, suku, agama manapun memang membuahkan kemerdekaan. Sesuai diamanatkan Undang-Undang 45 yang asal dari Piagam Jakarta, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Pertama tentu adalah kun payakunnya Allah, jelas itu isi undang-undang, dan yang kedua adalah ikhtiar dari para anak-anak pendiri bangsa tadi. Nah, ketika kita sudah merdeka di tahun 45, tahun 50, masa revolusi fisik, gencatan-gencatan masih ada, dan akhirnya kita menjadi negara yang berdaulat. Itu para anak bangsa ini tadi karena banyak golongan, maka ketika kita hendak melakukan pemilihan umum, ketika kita hendak membangun negara ini lebih lanjut untuk masa depan, juga kita tentunya banyak golongan yang berlomba-lomba untuk mencalonkan diri duduk mendapatkan kursi. Gunanya tidak ada lain, tidak bukan cuma sikok, gunanya untuk membangun bangsa ini ke depan yang sudah merdeka ini tadi. Nah, pada waktu itu jemaah ini muliakan Allah,
baik itu yang golongan nasionalis, baik itu golongan yang agamis, maupun yang pada waktu itu yang sekarang sudah ditutup ideologinya yang komunis. Itu pada waktu itu 3 kelompok besar utama ini tadi di zaman itu mengalami apa istilahnya itu kurang akur, entah itu antar pribadi, entah itu antar golongan, dari 3 macam ideologi yang ada ini. Dari 3 macam itu kan kaki ada lagi golongan-golongan di bawahnya. Misal sebut tuh Islam, ada yang Masyumi, ada yang NU, ada yang Perti, ada yang Persis dan lain sebagainya. Nasionalis macam-macam juga. Ada Parkindo, ada PNI dan lain sebagainya. Begitupun dengan yang adil komunis. Nah, sesama anak bangsa ini tadi ini mengalami tegur sapa yang kurang baik. Walaupun tegur sapa kurang baik, masih ada semacam menyimpan sesuatu yang kurang baik di hati masing-masing. Dan itu sebetulnya dalam politik biasa baik, dan itu sesuatu yang wajar dan lumrah baik. Nah, tapi sebagai umat beragama, sebagai umat muslim yang mayoritas, kita ini walaupun ada juga yang non muslim yang minoritas. Nah, kita ini pada waktu itu sangat kurang baik secara sosial kemasyarakatan, kalangan elit khususnya. Walaupun secara politis mungkin baik-baik saja. Nah, akhirnya Bung Karno ini galau. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno ini galau. Insinyur Soekarno galau, beliau akhirnya ingin supaya Lebaran Idul Fitri itu pada waktu itu, kami lupa tahunnya, bisa dilacak di dokumen sejarah. Akhirnya Bung Karno itu dia mencari suatu momen untuk mempertemukan galo-galo supaya clear, supaya bersih sebagaimana cak dulu rasa sosial di antara kita sesama anak bangsa ini. Akhirnya beliau ceritakan kegalauan beliau dengan Rais Am PBNU pada waktu itu, Al-Maghfurullah Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang ulama karismatik dari Jombang, pendiri NU yang hidup selama 3 zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan. Beliau adukan kepada Kiai Wahab, Kiai katanya, sesama anak bangsa ini kurang bagus hubungan sosialnya Kiai. Nah, saling tidak bertegur sapa, saling ada menyimpan sifat-sifat yang tidak baik antara satu dengan lain. Itu kan sesuatu yang haram Kiai, kata beliau. Nah, mak mano kalau sesuatu itu kita jadikan sesuatu yang halal, kita bikin momen, kata Bung Karno, pada Lebaran, mumpung ini nak Lebaran, untuk momen bermaaf-maafan. Dan akan diadakan acara itu secara resmi di Istana Negara, Kiai, kata Bung Karno. Kami minta saran Kiai, kira-kira konsepnya cak mano dan apa nama acara kita ini. Kata Kiai Wahab, sesuatu yang buruk itu haram, sesuatu yang baik itu halal. Antara satu dengan yang lain, kalau ada sesuatu yang buruk, satu dengan lain menyimpan sesuatu yang buruk, maka itu haram. Cara menghilangkan yang haram ialah dengan dihalalkan. Ialah menghalalkan satu dengan yang lain menghalalkan juga. Jadi saling menghalalkan antara kedua belah pihak. Artinya saling memaafkan, saling legowo satu dengan dua pihak ini. Nah, maka kata Kiai Wahab, acaranya resmi di Istana Negara. Intinya itu maaf-maafan, saling halal menghalalkan, menghilangkan yang haram-haram tadi supaya bersih di antara kita. Nah, maka kata Kiai Wahab namanya halal bihalal. Menghalalkan dengan yang halal supaya hilang yang haram dengan yang haram tadi. Si A benci si B kan haram, si B balik benci si A kan haram. Cara menghalalkannya dengan bermaafan. Si A maafan dengan si B maafan dengan si A. Halal dengan halal, jadilah halal. Maka bersih gitu. Maka kata Kiai Wahab, istilah yang kita gunakan halal bihalal. Maka acara yang digelar oleh Bung Karno di Istana Negara pada waktu itu dikenal dengan sebutan halal bihalal. Dan istilah itu masih digunakan oleh anak bangsa kita sampai hari ini dalam rangka Idul Fitri yang intinya ada bermaaf-maafan. Itulah syariat yang dibalut dengan tradisi. Dan itu dibuat oleh para pendiri bangsa kita, dan itu dibuat oleh para ulama-ulama kita yang tentunya sangat selurus dan sangat senafas dan selaras dengan Islam itu dewe. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, istilah itu hanya ada di Indonesia
tapi tidak ada di Timur Tengah. Maka kalau kita nanyong di Arab, apa dia halal bihalal, bingung dia. Kami tidak paham katanya dia halal bihalal. Tapi bagi kita masyarakat Indonesia, bahasanya menggunakan bahasa Arab, tapi alanya, adat istiadatnya adalah adat istiadat masyarakat Indonesia. Nah, jemaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran penting bagi kita belajar dari sejarah dan belajar dari agama kita dewek, bahwasanya dalam momen Idul Fitri ini marilah kita senantiasa untuk bermaaf-maafan, menghilangkan yang haram antara satu dengan yang lain dalam hal sosial, dan juga kita menghalalkan antara satu dengan yang lain dengan sama-sama saling membukakan pintu maaf antara yang satu dengan yang lain. Maka halal bihalal ini sangat bagus untuk kita laksanakan dan sangat bagus untuk kita gunakan istilahnya. Entah itu di lingkungan gawe, entah itu di lingkungan keluarga, entah itu di lingkungan organisasi, entah itu di lingkungan kelompok dan golongan manapun, sangat bagus untuk kita gunakan. Karena kita sudah melaksanakan dua hal. Pertama, kita melaksanakan syariat kita dewek. Yang kedua, kita sudah melaksanakan tradisi leluhur kita. Nah, maka jemaah ini muliakan Allah, kami akan mengulang lagi kalimat yang kemarin pernah kami sampaikan. Karena kemarin lebarannya ditambah puasanya digenapkan 30 tambah 1 hari. Jadi lebarannya insyaallah besok, positif besok, tidak mungkin tanggal 31. Pasti karena Hijriah itu tidak 29 30, itulah 28 tidak 31 tidak. Jadi positif pasti besok, artinya ba'da maghrib ini kita sudah 1 Syawal dan takbiran. Maka kami pribadi selama sebulan penuh ini yang sudah diamanatkan dan ditugaskan untuk menjadi narasumber di RRI Pro 4 ini dalam program Dialog Hikmah Ramadan, kami mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Kami pribadi dari lubuk hati yang paling dalam, atas nama pribadi, atas nama keluarga, juga atas nama seluruh stakeholder di RRI Pro 4 ini mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya lahir dan batin atas segala khilaf, salah, keliru kami baik pada perkataan maupun pada perbuatan selama bersama di RRI Pro 4 ini. Semoga kita galo-galo pacak bertemu di tahun-tahun yang akan datang. Lalu kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar, para penanyo, dan seluruh stakeholder RRI Pro 4 ini. Mengucapkan terima kasih atas amanat dan tugas yang sudah berikan kepada kami. Alhamdulillah kami bisa menuntaskannya. Dan semoga pacak jadi berkah bagi kita galo-galo dan bermanfaat untuk kita galo-galo. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang pacak kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Syukran jazakumullah ahsanul jaza. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya sore hari ini sebagai penutup juga kita di perjumpaan Ramadan 1447 Hijriah kali ini, pendengar. Dan apa yang sudah disampaikan Ustadz hari ini semoga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita akhiri dialog hikmah Ramadan sampai bertemu lagi di Ramadan 1448 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini baca dulur peloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni Ramadan. Puasa datang hey, puasa datang hey. Dulur-dulurku yang belaga dan cindo, ayo kita isi bulan penuh berkah ini dengan kegiatan penuh ibadah dalam Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Bulan berkah, bulan Ramadan, bulan indah bersukaria. Puasa datang hey, puasa datang.